Selamat pagi teman-teman semua, kembali lagi di channel Dosen PAUD, channel pendidikan anak usia dini bersama saya, Umi Nadifa. Teman-teman, hari ini saya masih akan membahas tentang proposal, bahwa ketika kita menulis proposal skripsi, kita harus mencari sistematika penulisan skripsi yang digunakan oleh kampus kita, fakultas kita, atau jurusan kita. Mencari tahunya di mana? Di bagian akademik atau TU kita. Nah, hari ini saya akan membuat contoh penulisan proposal skripsi dan saya khusus membahas tentang pendahuluan. Jadi dalam proposal skripsi nanti kita akan membahas tentang pendahuluan yang di situ berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Kita jabarkan satu persatu biar tidak bingung. Jadi dalam pendahuluan kita akan temukan yang namanya latar belakang masalah. Latar belakang masalah itu seperti apa? Latar belakang masalah adalah fenomena yang kita dapatkan atau masalah yang kita dapatkan di jajaran praktis yang ingin kita teliti, sebuah institusi, sebuah lembaga pendidikan, atau sebuah komite sekolah, yayasan, atau sebuah organisasi yang di situ masalahnya menjadi sesuatu yang bisa kita angkat menjadi penelitian. Contoh, ketika kita meneliti di PAUD Mawar, seumpama katakanlah PAUD Mawar, di situ kebetulan ada anak ABK yang mendominasi dibandingkan anak yang normal atau anak yang biasa. Anak ABK itu yang seperti apa? Anak ABK bukan berarti anak yang berkebutuhan khusus yang terlihat dengan bahasa mohon maaf seperti kurang secara fisik, akan tetapi ABK itu juga seperti halnya tunagrahita atau anak yang di situ dalam tanda kutip cara belajar menulisnya sulit, cara belajar atau cara berpikirnya sulit, atau cara mereka membaca sulit. Nah, ini tidak terlihat teman-teman karena kebetulan biasanya anak seperti itu secara fisik tetap seperti anak pada umumnya, akan tetapi mereka mengalami masalah belajar yang di situ contoh melihat huruf harus dengan cara berbalik. Berbalik gimana? Maksudnya mereka melihatnya dengan dibalik, huruf A yang seharusnya begini menjadi begini. Nah, ini menjadi sebuah contoh dalam permasalahan di PAUD Mawar. Dengan mengatakan hal tersebut di latar belakang, kemudian memunculkan hasrat peneliti untuk meneliti tentang bagaimana cara pembelajaran di PAUD Mawar untuk anak ABK dengan anak normal. Nah, contohnya seperti itu. Jadi, kita memunculkan fenomena yang ada di institusi yang ingin kita teliti, dan itu menjadi sebuah kesenjangan yang tidak umum ada di lembaga pendidikan, atau yang tidak menjadi suatu hal yang umum atau sesuatu yang berbeda dari lembaga yang lain yang kita tunjukkan, sehingga itu dijadikan sebagai penelitian kita. Jadi seperti itu ya gambaran dari latar belakang. Jadi kita memunculkan antara kesenjangan teori dan fakta. Bisa kita memunculkan di latar belakang fenomena masalah yang ada dalam pendidikan di lembaga yang kita tuju. Kemudian bisa juga dengan memunculkan masalah-masalah yang di situ tidak umum terjadi pada lembaga pendidikan yang lain, dan itu terjadi di PAUD Mawar tadi contohnya. Jadi seperti itu ya gambaran latar belakang. Nanti kalau teman-teman kurang memahami tentang bagaimana membuat latar belakang, bisa komentar juga di kolom komentar. Nanti insya Allah saya balas dan kita sharing bersama. Kemudian yang kedua tentang rumusan masalah. Nah, menentukan rumusan masalah. Rumusan masalah adalah tentang bagaimana seorang peneliti itu merumuskan masalah yang ingin diteliti. Jadi mengerucutkan, memfokuskan diri pada penelitian apa. Nah, contoh, jadi rumusan masalah tadi yang saya contohkan ya, bahwa di PAUD Mawar pembelajarannya seperti apa. Nah, kemudian kita contohkan rumusan masalah yang pertama, bagaimana penerapan pembelajaran untuk anak ABK di PAUD Mawar. Kemudian rumusan masalah yang kedua, bagaimana pembelajaran yang dilakukan untuk anak normal di PAUD Mawar. Kemudian yang ketiga, bagaimana implementasi pembelajaran kedua
antara anak ABK dan anak atau jenengan memunculkan perbedaan metode pembelajaran yang digunakan untuk anak ABK dan anak normal di PAUD Mawar, contoh. Jadi ketiga hal ini atau rumusan masalahnya ada 3 tentang bagaimana metode pembelajaran yang digunakan untuk ABK, kemudian metode yang digunakan untuk anak normal, dan yang ketiga adalah perbedaannya antara anak ABK dan anak normal dalam segi pembelajarannya bedanya apa. Nah, contohnya itu. Jadi kadang teman-teman bisa menemukan dosen yang di situ hanya menginginkan satu rumusan masalah saja. Kalau satu rumusan masalah saja ini menjadi mudah. Kenapa? Dari judul kita pindah menjadi pertanyaan. Gitu saja, sudah mudah. Kemudian seandainya menjadi dua rumusan masalah, maka variabel yang kita gunakan tadi, 2 variabel dari X dan Y kita jadikan X1 pertanyaan untuk rumusan masalah pertama. Kemudian variabel Y kita gunakan untuk rumusan masalah yang kedua. Beres sudah. Kemudian rumusan masalah yang ketiga, ketika kita menemukan pembimbing yang menginginkan 3 rumusan masalah, maka ketika rumusan masalah pertama adalah variabel Y, kemudian rumusan masalah kedua adalah variabel X, maka rumusan masalah yang ketiga adalah perbedaan atau persamaan dari rumusan masalah X dan Y tadi dijadikan 1. Gambarannya mudah ya teman-teman. Jadi membuat rumusan masalah itu bagaimana? Sesuai dengan tema judul yang kita angkat dalam penelitian kita. Kemudian yang selanjutnya adalah tujuan penelitian. Oh iya, tapi jangan lupa di rumusan masalah itu adalah tentang tantangan seorang peneliti menjawab dari riset yang akan dihasilkan. Kemudian yang ketiga tentang tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini lebih tentang bagaimana peneliti menjawab dari pertanyaan yang dijadikan sebagai rumusan masalah. Kadang antara rumusan masalah dan tujuan berbeda. Kita tidak menyadari bahwa yang kita tulis ini ternyata berbeda. Ternyata teman-teman, kuncinya adalah ketika rumusan masalah kita apa, maka tujuan kita seperti halnya rumusan masalah. Namun bahasanya menjadi bukan kalimat tanya. Jadi tujuannya, contoh tadi, rumusan masalah yang pertama tentang bagaimana metode pembelajaran untuk anak ABK. Maka tujuan penelitian yang pertama adalah mengetahui pembelajaran untuk anak ABK. Nah, contohnya seperti itu. Jadi pahami ya teman-teman ya. Nanti kalau masih bingung, kita bisa sharing di kolom komentar. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini bisa kita gunakan atau bisa kita jabarkan dalam 2 metode atau 2 cara. Yang pertama, cukup dengan memberikan klarifikasi manfaat ini bisa digunakan oleh sekolah atau institusi yang kita teliti. Kemudian yang kedua oleh pembaca. Ini sudah cukup. Akan tetapi ada juga selera pembimbing yang mengatakan bahwa manfaat penelitian itu bisa dijabarkan sesuai dengan poin-poin yang ada dalam rumusan masalah. Jadi kalau rumusan masalah kita ada 3, maka dijabarkan dalam manfaat penelitian kita ada 3, dan itu menjadi 3 kali lipat. 3 kali lipat bagaimana? Jadi manfaatnya untuk peneliti apa? Manfaatnya untuk institusi apa? Jadi manfaat apa yang bisa diperoleh oleh institusi pada rumusan masalah yang pertama, kemudian manfaat apa yang bisa diperoleh oleh institusi pada rumusan masalah kedua, dan manfaat apa yang diberikan oleh institusi atau bisa peruntukkan institusi pada rumusan masalah ketiga. Nah, kemudian setelah diperuntukkan oleh institusi, maka ada lagi manfaat untuk pembaca. Manfaat untuk pembaca ini apa? Jadi manfaatnya adalah mengetahui metode pembelajaran untuk anak ABK. Contoh. Nah, kemudian ada lagi manfaat selain untuk institusi dan untuk pembaca adalah manfaat untuk para peneliti selanjutnya. Contoh. Jadi diharapkan setelah penelitian ini selesai akan membawa manfaat untuk peneliti lanjutan yang ingin meneliti tentang metode pembelajaran anak ABK. Contohnya seperti itu. Jadi antara rumusan masalah, tujuan masalah
tujuan penelitian dan manfaat penelitian itu saling bersinergi. Jadi seperti itu ya teman-teman, semoga bermanfaat. Seandainya ingin sharing boleh nanti di kolom komentar, insya Allah saya jawab dan kita sharing bersama. Teman-teman semua boleh gabung dan kita bisa sharing tentang bagaimana membuat proposal skripsi pada pendahuluannya saja. Jadi yang dibahas adalah tentang membuat latar belakang masalah, kemudian membuat rumusan masalah, kemudian membuat tujuan penelitian, dan yang keempat tentang bagaimana membuat manfaat penelitian atau menulis manfaat penelitian. Jadi itu teman-teman untuk hari ini. Terima kasih, saya cukupkan. Semoga bermanfaat dan tetap jaga semangat kita dalam mengerjakan skripsi. Semoga mendapatkan pembimbing yang enak untuk versi kita masing-masing, mendapatkan pembimbing yang layak untuk versi kita masing-masing, dan mendapatkan pembimbing yang supel dengan kita dan selalu mensupport kita. Terima kasih. Sampai jumpa untuk pertemuan atau untuk video selanjutnya. Semoga bermanfaat.